Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina as-siyama fi syahri Ramadan wa anzala fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikud dayyan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam wa misbahuz zulam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullu bani adam khata'un wa khairu khata'ina at-tawwabun. Al-hadis sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami Al-Baitul Ma'mur Bapak Haji Marzuki beserta staf semuanya. Yang sama-sama kita hormati para asatidz, khusus Ustaz Fatullah beserta ustaz-ustaz yang lainnya, aparat pemerintah, Bapak RT, Bapak RW, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para pemuda-pemudi, jamaah sholat isya, jamaah sholat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan berbagai macam nikmat kepada kita semua, bil khusus nikmat iman wal Islam. Mudah-mudahan kedua nikmat tersebut tetap ada dalam kalbu kita hingga akhir hayat kita. Salawat dan salam semoga selamanya dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kehabiban panutan alam Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yani Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga dan sahabatnya, dan semoga kita semua digolongkan sebagai umatnya yang senantiasa kelak di yaumil mahsyar mendapatkan syafaatul uzma daripadanya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, syukur kepada Allah di mana umur kita disampaikan ke bulan Ramadan, bulan yang diperuntukkan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang sering kita dengar, Nabi bersabda, "Ar-Rajab syahrullah wa Sya'ban syahrun Nabi wa Ramadan syahrul ummah." Rajab merupakan bulannya Allah,
Sya'ban merupakan bulannya Nabi dan Ramadan merupakan bulannya umat. Karena boleh kita analogikan bahwa Ramadan saatnya umat untuk panen. Panen apa? Panen fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Panen apa? Panen pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyak keutamaan yang kita dapatkan pada bulan Ramadan ini. Tidak hanya dari ibadah puasanya saja, tapi juga dari ibadah-ibadah yang lainnya. Banyak yang didapat oleh umat yang senantiasa berjuang, meluangkan waktunya, tenaganya, hartanya untuk senantiasa mengisi ibadah di bulan suci Ramadan ini. Sehingga Nabi bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, tatamannau asanatu kulluha Ramadan." Andaikan umatku tahu fadilah keutamaan yang ada di bulan Ramadan, pasti umatku akan berharap, akan berkeinginan satu tahun itu Ramadan semuanya. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, kita mesti tanggung jawab mengisi Ramadan itu dengan berbagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukan puasa sebagai ibadah, lakukan tarawih sebagai ibadah, lakukan baca Al-Quran sebagai ibadah, bukan untuk tradisi, tapi semata-mata untuk ibadah. Jika puasa untuk ibadah, tentu puasanya dengan rasa tanggung jawab sebulan lamanya. Jika tarawih tujuannya untuk ibadah, tentu dengan rasa tanggung jawab tarawihnya sebulan lamanya. Tidak hanya di awal saja. Kenapa? Karena Ramadan semakin tinggi tangganya, semakin besar fadilahnya. Maka sayang untuk kita tinggalkan. Rasulullah SAW membagi Ramadan dalam 3 fase waktu. Sebagaimana dalam hadisnya, Syahrul Ramadan wa huwa awwaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqum minan nar. Bulan Ramadan awalnya 10 hari yang pertama merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa awsatuhu pertengahannya 10 hari yang kedua merupakan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiruhu dan akhirnya 10 hari yang ketiga merupakan itqum minan nar, kebebasan dari api neraka. Sekarang kita akan masuk ke fase yang kedua, fase maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mesti kita lakukan? Di samping tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping tetap meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa lakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab disadari atau tidak, diakui atau tidak, kita semua punya dosa, baik dosa yang besar maupun dosa yang kecil. Dan dosa itu kalau dibiarkan akan jadi penyakit, bahkan mungkin akan jadi hama yang bisa merusak ibadah kita, yang bisa merusak iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memerintahkan orang yang beriman untuk senantiasa taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya dalam surat At-Tahrim ayat 8, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Yang artinya wallahu alam bimuradi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha,
bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum, mudah-mudahan Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala menghapus kesalahanmu, wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan memasukkanmu ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ayat ini Allah menyeru orang yang beriman untuk supaya dalam hidupnya ada taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya dosa yang pernah ia lakukan, baik besar maupun kecil, baik disengaja maupun tidak, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak merusak keimanannya, tidak merusak amaliyah ibadahnya. Namun demikian, taubat janganlah dibuat main-main. Bertaubatlah dengan taubat nasuha. Artinya taubat yang penuh ketulusan, taubat yang penuh penyesalan, taubat yang penuh keikhlasan, tidak terpaksa dan tidak karena ramainya dengan orang lain. Maka perintah Allah adalah tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha, taubat yang semurni-murninya. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin dijelaskan bahwa taubat nasuha itu ada beberapa syarat yang harus kita capai. Fa in kanat al masiyah bainal abdi wa bainal Allah taala la tata'allaqu bi adamiyin falaha salasu sebutin. Jika dosanya, jika maksiatnya antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada kaitan dengan hak Adam, dengan makhluk, maka syaratnya ada 3. Yang pertama, ayyubri'a anil maksiyah, menghentikan perbuatan maksiatnya, menghentikan perbuatan dosanya. Sebab jika ada orang yang ingin taubat kepada Allah Subhanahu wa taala tapi dia masih tetap melakukan perbuatan dosa, maka taubat itu tidak akan tercapai. Yang kedua, al-azam ala yauda ilaiha abada. Ya, janji untuk tidak mengulangi perbuatan dosa itu. Dan yang ketiga adalah menghentikan pekerjaannya, ayasima, rasa menyesal dengan apa yang telah ia lakukan. Itu syarat yang ketiga untuk taubat nasuha antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dosanya dosa hak adami sesama manusia, maka syaratnya bukan hanya 3 tapi tambah 1. Di samping yang 3 tadi, ayyadro'a an sahibiha, meminta dibebaskan dari orang yang telah kita lakukan dosa kepadanya. Kaum muslimin jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua senantiasa dikuatkan iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemampuan tidak hanya untuk ibadah tapi juga untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua di Idul Fitri bebas dari dosa-dosa. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.